saya Aisyah Novalia, absen 3 dari kelas 11 TCKT 2. Di sini kita masuk ke bab 15 pada Mikrotik Certificate Network Associate, yang dimana di sini kita terdapat dua pembahasan. Yang pertama itu ada tools, kemudian yang kedua adalah support drift dan juga contacting support. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tools. Di sini ada tools router OS yang dimana yaitu menyediakan berbagai utilitas yang membantu pengelola dan memantau router dengan lebih efisien. Nah, kalian bisa lihat gambar tools yang berada di sebelah kanan, yang mana ini juga pernah kita gunakan di video sebelumnya. Jadi ada beberapa yang sudah kita gunakan, antara lain yaitu Roman dan lain sebagainya. Di sini kita lihatkan di winbox-nya ya teman-teman. Nah, jika sudah, akan ada menu tools. Di sini kita klik, maka akan banyak sekali seperti ada graphing, my server, kemudian ada profil Roman. Ini kan Romannya sering kita gunakan ya teman-teman. Kemudian nanti saya akan membahas mengenai torch dan juga graphing. Di sini untuk yang pertama kita akan bahas sedikit mengenai fitur atau tools dari Tor ya, yang mana Tor sendiri itu dia digunakan untuk memantau traffic ya teman-teman dari sebuah paket dengan melalui interface, yang mana fitur Torch ini dia real time monitoring tools ya teman-teman, dan ini juga dapat memantau lalu lintas yang diklasifikasikan berdasarkan nama protokol seperti IP sumber atau alamat tujuan seperti IPv4 atau IPv6, dan juga berdasarkan portnya. Kemudian untuk yang kedua atau fitur tools selanjutnya ada Grabs. Teman-teman, atau Grabnya di mana tools ini dia itu digunakan untuk memonitoring traffic yang melewati interface dalam waktu tertentu ya teman-teman. Yang mana untuk traffic rata-ratanya itu diambil tiap interval 5 menit sekali. Yang mana grafik ini juga dapat digunakan untuk memonitoring penggunaan CPU, memori, dan juga disk ya teman-teman. Jadi grafik ini itu digunakan untuk memonitoring traffic yang melewati interface dalam waktu tertentu. Nah, biasanya untuk intervalnya yaitu 5 menit sekali, dan kode ini juga grafik ini dapat digunakan untuk memantau penggunaan CPU, memori, dan juga disk ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai support drift dan juga contacting support. Nah, jadi di sini ada sebuah fitur atau tools yang bernama support drift, yang dimana dia itu digunakan untuk auto support drift. Itu dia akan membuat secara otomatis apabila terjadi kerusakan pada perangkat keras, dan juga untuk support drift ini dia dimanage oleh proses waiting. Lalu sebelum mengirim ke Mikrotik, konten file output support dapat dilihat di mikrotik.com ataupun akun ya teman-teman. Support drift itu dia bisa digunakan ketika ada atau terjadi trouble, dan kita itu ingin menginfokan trouble tersebut ke dalam mikrotik resminya agar nantinya dilakukan support dari masalah atau problem tersebut. Jadi fungsinya itu untuk membackup tersebut dapat di-download, membackup seluruh config. Jadi nantinya seluruh config itu akan di-backup dalam bentuk biner. Nah, kemudian dari backupan tersebut dapat di-download pada laptop kita, dan kemudian dari file tersebut atau dari file biner tersebut itu dapat kita upload ke mikrotik resminya, sehingga nantinya kita akan sudah mengupload untuk file binernya. Nantinya pihak mikrotik support itu dia bisa membantu mengatasi problem atau trouble yang dialami. Nah, kemudian di sini ada contacting supportnya ya teman-teman, atau cara atau langkah-langkah untuk kalian menghubungi mikrotik supportnya. Nah, yang pertama di sini sebelum mengontak support mikrotik.com, cek pada router. Jadi kalian cek masalah apa sih yang terjadi pada routernya. Kemudian disarankan untuk memberikan note pada setiap support yang kita report. Nah, kalian memberikan alasannya pada setiap masalah yang kita laporkan. Kemudian yang ketiga adalah jelaskan serinci mungkin sehingga dapat memudahkan tim mikrotik. Misalkan kalian masalahnya itu di sini. Nah, kalian harus jelaskannya di sini secara detail sedetail mungkin agar tim mikrotik itu paham dan tidak bertele-tele. Kemudian yang keempat adalah sertakan diagram jaringan Anda. Kemudian ketika kalian ingin melihat info secara lengkapnya, kalian bisa lihat di link berikut teman-teman, yaitu di https://mikrotik.com support.
Ya teman-teman, mungkin itu saja pembahasan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.